Halo, kali ini kita akan membahas soal yang pertama. Pada gambar terdapat batang homogen AB. Pada gambar ini batang homogen AB dengan massa 16 kg. Nah, massa batang ini kita tuliskan dengan MB kecil. MB kecil sama dengan 16 kg dan panjangnya 2,3 meter yang diengselkan pada dinding A. Kemudian batang ini ditopang dengan seutas tali di titik B dan batang dibebani dengan bola homogen dengan beratnya 60 Newton dan jari-jari 50 cm atau 0,5 meter. Jika sistem ini dalam keadaan setimbang, maka besar tegangan talinya ditanyakan. Nah, pertama dari gambar kita tinjau dulu gaya-gayanya. Dari batangnya terdapat gaya berat di sini, WB. Kemudian terdapat gaya normalnya di sini karena bersentuhan dengan bola. Kemudian untuk bola juga yang bersentuhan dengan batang ada gaya normalnya. Kemudian dari pusat bola terdapat gaya berat yaitu WB besar. Dan di tali yang terhubung di titik B itu memiliki gaya tegangan tali. Nah, karena sudut di sini adalah 30 derajat, maka kita tarik garis dari pusat bola ke poros itu juga memiliki sudut 30 derajat. Kemudian kita tinjau dulu batangnya. Nah, ke gambar yang ini. Di batang ini tadi terdapat gaya berat, di sini gaya normal, dan di sini tegangan talinya. Untuk gaya normal, jarak dari gaya normal dan titik poros itu harus berbentuk tegak lurus. Jadi di sini kita tarik garis dan ini kita beri nama L1, panjang 1. Kemudian begitu juga dengan gaya berat batang. Kita tarik garis dan ini kita beri nama L2. Kemudian bagaimana dengan tegangan talinya? Tegangan talinya kita tarik garis lurus, kemudian yang tegak lurus dengan tali tersebut sampai ke poros, ini kita beri nama L3. Nah, dari gambar ini kita sebenarnya hanya menggunakan persamaan torsi, yaitu ini sigma tau A sama dengan 0 karena A ini adalah titik porosnya. Nah, kita misalkan ini poros, jika batang ini ditarik ke atas maka nilainya positif, dan jika ditarik ke bawah maka nilainya negatif. Jadi kita bisa menuliskan melalui gambar tadi. T dikali dengan tegangan tali dikali dengan L3 dikurang N tadi ini N, karena N-nya kalau ditarik dia ke bawah jadinya negatif, maka N dikali L1 itu negatif dan dikurang juga dengan WB dikali L2 karena WB-nya juga bernilai negatif sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas N dan WB-nya ini.
menjadi tegangan tali dikali L3 sama dengan N dikali L1 ditambah berat batang dikali dengan L2. Nah, dari soal itu belum diketahui berapa besar L3, N, L1, dan L2. Hanya diketahui untuk persamaan ini hanya diketahui berat batangnya dan ditanyakan tegangan tali. Maka kita harus mencari dulu berapa besar gaya normalnya, berapa besar L1, L2, dan L3. Kita kembali ke gambar 2. Nah, dari gambar 2 ini kita bisa menentukan L1-nya. L1 nih. L1 kan di sini. Nih. Kita tinjau dulu bolanya kita tinjau dulu. Di sini adalah jari-jari, kemudian di sini adalah berat bola, dan di sini adalah gaya normal. Nah, kalau di sini adalah R, berarti di sini R atau jari-jari ya. Di sini adalah sudutnya 30 derajat dan di sini titik AD. Nah, kita gunakan gambar ini untuk memperoleh L1. Di sini ada R, di sini ada L1 dan di sini AD. Berarti L1 sama dengan panjang AD. Kemudian panjang AD ini berapa? Karena ini sudutnya 30, panjang AD itu adalah R tangan 30, R per tangan 30. R-nya berapa? R-nya tadi 0,5, kita tulis setengah. Tangan 30 adalah 1 per akar 3. Jadi L1 sama dengan setengah akar 3 gitu. Kemudian untuk yang L2-nya juga kita gunakan di sini. Ini juga sudutnya, karena di sini juga sudutnya 30 derajat, kita gambarkan lagi segitiga ini, dimana ini adalah L2 dan ini setengah L, karena di sini ini setengah L, karena ini L dan ini setengah L. Jadi L2 sama dengan setengah L cos 30 derajat, ini derajat. Nah, setengah L cos 30 adalah setengah akar 3. L-nya tadi berapa? L-nya kita masukin L-nya 2, akar 3 kali setengah akar 3. Kita coret jadinya setengah akar 3 kali akar 3 sama dengan 3 atau 3 per 2. Kemudian bagaimana dengan L3? L3 kan tadi ini nih. Di sini sudutnya 30 derajat. Kita gambar lagi segitiga ini. Ini L3, ini L 30 derajat. Dari segitiga ini ya. Kemudian kita peroleh L3 sama dengan L sin 30 derajat sama dengan 2 akar 3 dikali setengah. Nah, 2-nya
hilang, hasilnya adalah akar 3. Kemudian kita kembali lagi ke gambar bola tadi. Jika di sini N, maka gaya normal, maka jika gaya normal ini diproyeksikan ke sumbu Y, maka di sini menjadi NY. Karena di sini adalah sudutnya 30 derajat, maka NY sama dengan N cos 30 derajat. Di sini 30 derajat karena sudut di A ini tadi 30 derajat. Nah, kemudian bagaimana dengan N-nya? Nilai N atau nilai dari gaya normalnya. Kita gunakan sigma Fy sama dengan 0. Di sini WB W bola ya, dikurang karena berlawanan arah N cos 30 derajat sama dengan 0. Tuliskan WB sama dengan N cos 30 derajat. Yang kita cari N-nya. N sama dengan WB dibagi cos 30 derajat. WB-nya berapa? WB-nya tadi 60 Newton. Kita tuliskan 60 Newton dibagi cos 30 setengah akar 3. Sudah kita dapat nih besarnya gaya normal L1, L2, dan L3. Kita tuliskan dulu di sini. L1 sama dengan setengah akar 3, L2 sama dengan 3/2, L3 sama dengan akar 3, dan N sama dengan 60 per setengah akar 3. Kita tuliskan dulu di sini. Kemudian kita kembali ke persamaan torsi tadi. Kita tulis lagi tegangan tali dikali L3 sama dengan gaya normal dikali L1 ditambah berat batang dikali L2. Kita substitusikan nilainya. L3-nya akar 3 sama dengan N-nya 60 per setengah akar 3 dikali L1 setengah akar 3 ditambah WB. WB-nya tadi 160 Newton. 160 dikali L2. L2-nya 3/2. Kemudian ini akar 3T sama dengan setengah akar 3 habis 60 ditambah 160 dikali 3/2. 240. Akar 3T sama dengan 300. T sama dengan 300 per akar 3. Akar nggak boleh di bawah, kita kali dengan akar 3 per akar 3 sama dengan 300 akar 3 per 3 sama dengan 100 akar 3. Jadi tegangan talinya besarnya 100 akar 3 Newton. Jadi jawabannya yang benar D. Halo, kali ini kita akan membahas soal mengenai rangkaian listrik. Nah, dari gambar kita dapat mengetahui bahwa rangkaian listrik tertutup ini terdiri dari 2 baterai dan 3 hambatan, di mana baterai pertama memiliki tegangan 9 volt dan
hambatan dalam 1 ohm. Kita tuliskan di sini. Kemudian baterai kedua memiliki tegangan 6 volt dan hambatan dalam 1 ohm. Kemudian karena di sini terdiri dari 3 hambatan, kita misalkan hambatan 24 ohm ini adalah hambatan 1 atau R1, hambatan 9 ohm adalah R2, dan hambatan 10 ohm adalah R3. Kita tuliskan lagi. Kemudian yang ditanyakan adalah besarnya energi per menit. Per menit artinya waktu yang dibutuhkan adalah 1 menit atau 60 sekon. Kemudian selain besar energi per menit yang melewati hambatan 10 ohm, berarti energi yang melewati hambatan 10 ohm dari titik A ke titik B. Dan tegangan jepit pada baterai 2. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita harus menentukan besarnya arus yang melewati R3 atau hambatan 10 ohm ini. Caranya bagaimana? Pertama, kita harus mengingat mengenai hukum 1 Kirchhoff, di mana jumlah I masuk sama dengan I keluar. Hukum 2 Kirchhoff, di mana jumlah tegangan dijumlah dengan jumlah dari arus yang dikalikan hambatan sama dengan 0. Kita kembali lagi ke gambar rangkaian. Dari gambar rangkaian ini, untuk baterai 1 atau baterai pertama ini, arus yang mengalir arahnya keluar melalui kutub positif ke arah sini. Nah, karena ini merupakan baterai 1, maka kita beri nama dengan arus 1 atau I1. Kemudian, bagaimana dengan baterai 2-nya? Baterai 2-nya juga sama. Arus mengalir dari arah kutub positif ke arah kutub negatif. Artinya arus mengalir ke sini. Ini adalah I2. Kemudian bagaimana dengan arus yang mengalir di R3 atau hambatan 3? Arusnya kita beri nama arus 3. Kita ingat tadi hukum 1 Kirchhoff, arus masuk sama dengan arus keluar. Artinya arus masuk I1 ditambah I2 sama dengan I3. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan arah loop untuk loop 1 maupun loop 2. Nah, arah loop ini diusahakan searah dengan arah arus. Jadi ini adalah arah loop 1, kita buat seperti ini. Kemudian ini adalah arah loop 2. Nah, untuk menyelesaikan masing-masing loop, itu kita harus menggunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff, di mana sigma E sama ditambah sigma I kali R sama dengan 0 untuk menyelesaikan loop 1. Nah, kita tuliskan lagi sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Jika arah loop ini mengenai kutub negatif terlebih dahulu, maka potensialnya bernilai negatif. Dan jika arah loop itu searah dengan arah arus, maka arah arusnya bernilai positif. Untuk loop 1, karena mengenai kutub negatif terlebih dahulu, maka potensialnya bernilai negatif, minus E1. Kemudian di sini ada hambatan dalam, karena tadi arusnya searah dengan arah loop, maka arusnya positif. Ditambah I1 kali hambatan dalam 1, ditambah ada R1 di sini. I1 dikali R1
ditambah I3 dikali R3 sama dengan 0. Kita pindah ruas, E-nya ke kanan, berarti I1 dikali R1 ditambah I1 dikali R1 ditambah I3 dikali R1 sama dengan E. Kita substitusikan nilainya tadi. I1-nya belum diketahui, R1-nya 1. 1 I1 ditambah R2-nya tadi 24 ohm. 24 ohm I1 ditambah ini R3. R3-nya 10 ohm. 10 I3 sama dengan 9. Ini kita jumlahkan 25 I1 ditambah 10 I3-nya tadi berapa? I3-nya I1 ditambah I2 sama dengan 9. 25 I1 ditambah 10 I1 ditambah 10 I2 sama dengan 9. Kita jumlahkan 35 I1 plus 10 I2 sama dengan 9. Nah, ini persamaan 1. Kita simpan dulu. Kemudian kita kembali lagi ke loop 2. Diselesaikan dengan persamaan yang sama, yaitu sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Nah, untuk loop 2 ini juga aturannya sama, karena di sini arah loop mengenai kutub negatif terlebih dahulu, maka di sini minus E. Kemudian arah loopnya searah dengan arah arus, maka di sini arusnya positif. Karena di sini arusnya yang melewati adalah I2, maka I2 kali R2 hambatan dalam 2 ditambah I2 dikali hambatan 2 ditambah I3 dikali hambatan 3 sama dengan 0. Kita pindah ruas lagi E-nya, sehingga I2 R2 ditambah I2 kali hambatan 2 ditambah I3 dikali hambatan 3 sama dengan E. Kita substitusikan R2 hambatan dalam 2-nya itu tadi 1 ohm. Ya, hambatan dalam 2-nya 1 ohm. Jadi kita tuliskan 1 I2 ditambah R2-nya 9 ohm. 9 I2 ditambah 10 I3 sama dengan 6. 10 I2 ditambah 10 I3 sama dengan 6. I3-nya tadi kita substitusikan lagi. 10 I3-nya kita ganti I1 plus I2 sama dengan 6. 10 I2 ditambah 10 I1 ditambah 10 I2 sama dengan 6. Ini ya, 10 I1 kita tuliskan dulu, I1-nya ditambah 20 I2 sama dengan 6. Nah, ini persamaan 2. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2.
Kita tuliskan di sini persamaan satunya 35I1 plus 10I2 sama dengan 9, persamaan 2-nya 10I1 plus 20I2 sama dengan 6. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita kalikan persamaan 1 dengan 2 dan persamaan 2 dengan 1. Hasilnya adalah 70I1 plus 20I2 sama dengan 18 dan 10I1 persamaan 2-nya tetap 20I2 sama dengan 6. Nah, di sini nilai I2-nya sama-sama 20I2. Untuk menghilangkan I2, kita eliminasi dengan cara dikurang. Artinya di ruas kanan hanya tersisa 12 dan di ruas kirinya tersisa 60I1. Artinya I1 sama dengan 12/60 sama dengan 1/5 sama dengan 0,2 ampere. Ya, tulis lagi di sini 0,2 ampere. Nah, bagaimana dengan I2-nya? Kita tadi kan sudah memperoleh I1 0,2 ampere. I2-nya kita substitusikan 0,2 ampere ini ke dalam persamaan 2. 10 kali 0,2 20 I2 sama dengan 6. Kita substitusikan 10 kali 2 2 ditambah 20 I2 sama dengan 6. 20 I2 sama dengan 6 min 2. I2 sama dengan 4/20 sama dengan 1/5 sama dengan 0,2 ampere. Kemudian kita ingat tadi I1 tambah I2 sama dengan I3. Artinya I3 itu I1 sama dengan I1 ditambah I2. I1-nya 0,2 ampere ditambah I2 0,2 ampere sama dengan 0,4 ampere. Kita sudah dapat nih nilai arus yang melewati R3 atau melewati 10 ohm ini adalah 0,4 ampere. Kemudian kita gunakan persamaan energi untuk mengetahui energi yang melewati resistor 10 ampere tadi atau hambatan 10 ohm tadi. Kita gunakan persamaan W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T, di mana I-nya ini tadi adalah I yang melewati hambatan 10 ohm, yaitu I3. Nah, jadi energinya sama dengan I3 0,4 kuadrat. Hambatannya berapa? Hambatannya tadi 10 ohm. Dikali 10 dan dikali T. T-nya tadi dalam waktu 1 menit, artinya 60 sekon. Kita tuliskan 60 sekon. Nah, 0,4 kuadrat 0,16 dikali 10 dikali 60 sama dengan ini hasilnya 96 karena energi satuannya joule. Kita dapat nih energinya 96 joule. Nah, kemungkinan jawabannya adalah A, B, atau C. Sekarang kita cari tegangan jepit pada baterai 2 ini berapa. Nah, untuk mencari tegangan jepit itu kita menggunakan rumus VJ atau ini adalah V jepit sama dengan tegangan dikurang dengan arus dikali hambatan dalam. Nah, arus yang dimaksud di sini arus apa? Tentunya adalah arus yang ada pada arus yang melewati
baterai 2. Arus pada baterai 2 ini I berapa? I2 kan? Berarti ini adalah I2. I2 berapa? I2 0,2 ampere. Nah, kemudian kita substitusikan VJ sama dengan E. Tegangan pada baterai 2 ini tadi 6 volt. 6 dikurang 0,2. Hambatan dalamnya adalah 1 ohm dikali 1. 6 dikurang 0,2 kali 1, 0,2. 6 dikurang 0,2, 5,8. Ini tegangan, jadi volt. 5,8 volt. Berarti jawabannya adalah B, 96 joule dan 5,8 volt.